Capek juga ya, Desta. Iya. Sepedahan 100 meter. Pendek banget dong. Kita cuma dari situ. Tapi asik juga main sepeda begini ya, Vincent ya? Iya dong. Ini kan masa-masa pandemi di mana kemarin semua orang di Indonesia bahkan di dunia itu sepedaan semua. Karena kan memang harus rajin olahraga untuk meningkatkan imun tubuh ya. Iya. Jadi sehat gitu. Dan kayaknya sepeda itu adalah salah satu olahraga yang lumayan aman. Ya. Dan itu dianjurkan oleh WHO. Oh. Iya, buat... Dan selama memang pandemi ini memang sepeda tuh jadi tren hits banget ya. Benar. Semua toko sepeda antri, terus habis barang-barang semua. barang-barang juga jadi mahal lagi. Iya. Ada sepeda lipat, Ada sepeda road bike. sepeda gunung, sepeda macam-macam lah. Minion lah, ada BMX. sepeda banyak. Nah. Oh, BMX juga lagi rame nih, Desta. BMX-nya Iya. sekarang ada 7 di rumah. Berlebihan 8. Tuh. Oke. Kita juga sering sepedaan bareng sama host Tonight Show ya, Iya. kalau ke studio sini ya. Dan kalau ngomongin soal sepatu roda, Sepeda dong, kan lagi ngomong sepeda. Tahu nggak Tonight Lovers ya? Ada Bapak Bupati yang hobinya naik sepeda. Bapaknya sambil... bupati berarti? Bukan, Pak Bupati. Oh, Iya. Hobi Ya. naik sepeda sambil bagi-bagi kacang goreng. Nah, Bang, bukan dong. Masker gratis. Bagi-bagi masker gratis. Iya. Gue tahu dong Vincent. Iya. Beliau adalah Bapak Haji Badrut Tamam. Betul. Bupati Pamekasan. Wah. Ada beritanya kok. Ini dia Mana? nih. Tuh. Wah, betul. Kampanyekan hidup sehat. Ini yang harus kita Ya. canangkan nih. Betul. Walaupun masa-masa sulit seperti ini, kita harus tetap berolahraga karena meningkatkan imunitas tubuh. Betul. Spesial malam ini, Bapak Bupati Pamekasan Ya. sudah datang ke studio kita untuk berbagi cerita. Langsung kita sambut dia, Bapak Haji Badrut Tamam. Halo Pak. Waduh, Pak Halo, Pak Bupati. Badrut. Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat dong. Masih seger kan? Iya. Ini kelihatan orangnya fit banget, prima gitu. Keren banget Pak, iya, naik iya, sepeda iya. Pak. Emang hobi naik sepeda juga Pak ya? Dari kecil BMX. Sama. juga. Iya. Miring-miring begitu dulu. Ada nggak Pak di rumah masih ada BMX? Saya boleh minta nggak? Masih ada. Silakan. Iya. Keren. Gimana Pak? Jadi Gak usah berlebihan, gak usah berlebihan. Orang kok penjilat banget. Biasa aja Pak, sepatunya kotor Pak. Pak Bupati loh. Iya. Pak, tadi kita lagi ngomongin soal sepeda kan masa pandemi ini kemarin kita tahu semua orang Ya. sepedahan. Kalau Pak Badrut sendiri ada alasan nggak kenapa Bapak hobi naik sepeda? Selain dari kecil ya? Dari kecil terus kemudian olahraga yang ringan, menyenangkan. Dan olahraga ini bisa sekaligus menjadi ajang bertemu teman. Iya, Oke. benar. Walaupun Iya. tidak ngumpul-ngumpul Pak ya. Kalau dulu waktu zaman kuliah buat apel juga lah. Oh dulu ngapel sepedaan Pak? Naik sepeda Pak? Iya deket-deket kan. Terus digoncengin pakai jalu ya Pak di belakang? Nanti Kalau pacarnya sininya hitam-hitam kena sepeda ke depan. Tapi bukan sekedar hobi Bapak Badrut juga, ini juga dia kan suka hobinya naik sepeda keliling kota. Nah kemarin juga sambil membagikan masker gratis dan memberikan edukasi kepada warga ya. Kita lihat dulu kita lihat foto sama videonya ya. Ini dia nih. Itu bentuk edukasinya seperti apa Pak? Di awal pandemi saya bertemu dengan banyak hal yang harus saya selesaikan. Ya, Di betul. antaranya adalah ketidakpercayaan bahwa COVID ini ada. Ya. Belum lagi ada yang mengatakan bahwa ini halusinasi banyak orang kan macam-macam Ya. tentang COVID. Akhirnya saya memilih beberapa cara pendekatan yang menurut saya semua orang sih punya hati lah. Betul. Sehingga kalau kemudian komunikasinya itu personal approach-nya bagus, Betul. saya kira orang akan mengikuti untuk pakai masker, menyesuaikan diri untuk mulai hidup normal baru. Ya. Dengan menjaga jarak, jaga kesehatan, cuci tangan dan seterusnya. Ya. Nah, membagi masker itu sebagian dari cara saya bersama teman-teman untuk mengedukasi masyarakat bahwa sehat itu penting, bahwa menjaga jarak itu penting. Ya.
bahwa menjaga kesehatan itu penting. Akhirnya cara begitu saya lakukan untuk bisa sambil naik sepeda, sambil olahraga juga lah kira-kira. Betul. Iya. Nih, Bapak juga membentuk komunitas sepeda di Pamekasan. Nama komunitasnya apa, Pak? Saya biasa mencari nama yang beda. Jadi bahasa Maduranya orang itu oreng. Oreng. Baik itu sae. Saeng. Ya, saya ambil belakangnya saja, reng sae. Berarti orang baik. Oh, reng sae. Kira-kira ini sepeda lipat komunitas orang baik-baik. Seminggu berapa kali, Pak? Ada jadwal khusus nggak? Saya dulu sering banget ya. Dan sekarang ini kan banyak beberapa tugas yang harus diselesaikan. Iya. Akhirnya ada waktu bersepeda. Ada waktu kan ada grupnya. Ayo yang kosong gabung gitu. Yang kosong ada gabung, grup WhatsApp-nya, Pak, ya? WhatsApp-nya. Nah, baru kemudian gabung begitu aja. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Itu di grup WhatsApp-nya banyak orangnya, Pak? Banyak. Itu kalau Bapak nyapa pernah nggak dijawab nggak, Pak, sama? Dijawab semua lah. Ada yang suka ngirimin gambar-gambar baik-baik. itu, Pak? Kan orang baik-baik semua. Orang baik-baik, Iya, semua orang Sae baik. tadi. Pak, kita ngomong secara kondisi Pamekasan sendiri sekarang seperti apa, Pak? Kalau di COVID sih sudah mulai, kalau zonanya sudah mulai zona kuning. Oh, alhamdulillah. Ada tinggal 11 pasien yang dirawat. Mortality rate kita ini sekitar 6,9. Artinya kita ini bekerja ekstra ya. Iya. Semua daya, upaya, cara, strategi kita pakai untuk bisa melindungi masyarakat dari COVID-19. Misalnya diantaranya di masjid-masjid kita umumkan, di musolah-musolah kita umumkan, di pesantren-pesantren kita umumkan bahwa COVID ini benar ada dan COVID ini bahaya. Nah, karena COVID-nya ada dan bahaya, semua tempat kita pakai sebagai media untuk mengedukasi masyarakat. Oh, ya betul. Oke, selain membagikan masker gratis, Bapak Badrut juga membentuk PCC atau PCC ya, Pak? Ya. Sebutnya PCC atau PCC? PCC. Pamekasan Call Care ya. Wah. Ini apa, Pak? Nah, ini penting nih. Orang yang tidak mampu itu kadang-kadang mau ke rumah sakit naik pickup. Nah, Nah, kalaupun tidak naik pickup, misalnya pakai mobil yang tidak terbuka, itu harus mengeluarkan biaya tambahan. Ya. Ini manusia nih. Maka saya berpikir waktu itu nih, gimana caranya mendapatkan pelayanan yang maksimal, excellent, profesional, dan cepat. Akhirnya saya membuat Pamekasan Call Care itu. Pamekasan Call Care itu, semua tempat publik itu kita tempeli stiker. Anda sakit, Anda butuh layanan, Anda butuh antar jemput, telepon deh nomor ini. Betapapun, beberapa orang yang telepon kadang-kadang ya ngeprank lah kalau bahasanya sekarang. masih ada ngeprank-ngepranknya, Kena Pak? prank juga, Pak? Ada yang bisa dibantu, biasanya kan langsung bilang, ini demam apa obatnya yang harus dilakukan, ini batuk apa yang harus dilakukan, ini butuh layanan untuk dijemput ke rumah sakit, langsung kita jemput. Waktu itu ada yang bilang begini, ini gimana, sakit hati gitu. Nah, ya itu. Waduh. Itu Bapak yang nelfon sendiri? Terus, Pak. Nah itu cara cepat orang merasakan kehadiran pemerintah, kehadiran negara. Ya. Semua rumah ditempeli stiker. Jadi stiker itu biar orang mudah. Iya. Oh sakit, nomor telepon yang ditempel di depan rumah ditelepon. Baru kemudian setelah itu kalau butuh layanan antar jemput diantar. Misalnya sudah sehat, dapat pelayanan bagus dari rumah sakit, terus setelah itu sehat, minta dijemput dari rumah sakit diantar ke rumah. Wah. Ini berarti untuk kesehatan aja atau untuk yang lain juga, Pak? Dan kalau yang lain enggak, beda. Ini untuk layanan kesehatan. Layanan khususnya kesehatan, namanya call care. Iya, masa dia mau pacaran sama temennya nggak ada mobil, dia nelfon ke situ minta Iya. dianterin, nggak bisa. Saya cuma nanya. Iya, nggak bisa. Anda jangan mojokkan saya dong. Anda keroyokan berdua. Oke. Pak, tapi sebelum 100 hari jadi bupati, Bapak mendapatkan rekor muri. Nah, Ya. buat apa ini, Pak? Saya membuat mall pelayanan publik tanpa anggaran. Oh. Jadi waktu itu belum ada mall pelayanan publik, ada ruangan besar di Kabupaten Pamekasan itu yang tidak maksimal digunakan. Terus kemudian semua layanan saya pindah ke sana. Mau ngurus KTP, mau ngurus IMB, mau ngurus apa saja itu di situ. Bahkan yang sebagian mau akad nikah juga bisa di situ. Sampai akad nikah. Nah itu layanan yang servis lah ya. Ya. Karena tugas pemerintahan itu ya servis. Di mall pelayanan publik itu yang pertama tanpa anggaran, yang kedua itu ini tercepat di Indonesia. Wah.
tercepat di Indonesia itu jadi yang dapat rekor muri dari situ ya? Iya. Jadi saya bupati tercepat di Indonesia membuat mall pelayanan publik. Tadi call care tadi belum dibahas. Ini kalau misalnya kita butuh ambulan atau pelayanan kesehatan, itu nanti yang memfasilitasi siapa Pak? Kita siapkan mobil namanya Sigap. Si mobil Sigap itu ya mobil cepat lah ya. Layanan Sigap itu di seluruh desa di kabupaten saya beliin mobil. Jadi desa-desa itu sudah standby. Jadi misalnya begini cara kerjanya. Rakyat telepon, ada operator. Kalau hanya konsultasi ini nakes nih operatornya. Tenaga kesehatan. Kalau butuh jemput, baru kemudian operator di sini ini itu telepon supir, telepon pusat layanan. Misalnya harus ke rumah sakit, harus ke puskesmas, harus kemana, supir ditelepon, dipandu, antarkan ke rumah sakit ini dan di situ sudah dijemput. Nah untuk biaya sendiri gimana Pak? Gratis. Gratis, itu dia. Ini akan saya contoh nanti ketika saya jadi Bupati Guru Mukni. Nah, ini saya contoh. Iya. Ini Studionet, Studionet Pak, ya. tapi terlepas itu Pak, ini jujur aja saya belum pernah ke Pamekasan Pak. Itu Makanya Jawa Timur ke Pak. Madura. Madura. Iya. Apa sama nggak sama Madura? Sama persis gitu makanannya atau oleh-olehnya atau khasnya? Yang souvenir batik. Souvenir batik. Batik di Pamekasan top. Nah, Bawa nggak Pak? jangan gitu. Nah, jangan Bedanya, cuma top, bedanya Pak. sama batik-batik ya dari daerah lain apa Pak? Yang pertama pasti batik tulis. Yang kedua, penggarapannya itu halus. Yang ketiga, pewarnanya soft. Baru kemudian sekarang sudah mulai bumbu ada yang terang. Baru kemudian yang keempat, coraknya itu khas. Bahkan kemarin oleh Bekraf dideklarasikan pasar di Kabupaten Pamekasan itu sebagai pasar batik tulis terbesar di Asia Tenggara. Oh, di Asia Tenggara? Iya. Wow, Ke Asia Tenggara loh. wow. Terakhir apa harapan untuk Indonesia khususnya untuk Pamekasan? Warga Pamekasan. Pamekasan hebat Ya. ini. Jadi orang Madura ini secara umum punya etos yang bagus. Bayangin ya, di depan kantor pos jual franco. Di depan kantor pos. Jual franco. Di depan pom bensin, jual bensin eceran. Di depan tuku emas, jual emas. Saya melihatnya ini etos, ini semangat, ini Semangat. spirit. Nah, tinggal kemudian etos saja kan tidak cukup. Betul. Perlu cara, perlu strategi, perlu inovasi. Nah, saya di sana mengembangkan beberapa inovasi-inovasi yang orientasi dari keseluruhan inovasi itu adalah untuk membawa kabupaten biasa-biasa nih sebelumnya menjadi kabupaten luar biasa. Amin. Dan untuk menuju kabupaten luar biasa itu juga perlu cara yang luar biasa. Betul Pak. Itu. Jadi call care akan kita terus perbaiki, akan kita terus evaluasi beberapa hal yang kurang sempurna, terus kemudian beberapa model edukasi karena partisipasi ini penting ya. Ya. Jadi sukses pembangunan itu pemimpinnya ya benar. Baru kemudian yang kedua visinya, programnya udah benar, udah baik. Baru kemudian yang ketiga tinggal partisipasi masyarakat bersama-sama gotong royong untuk bisa membangun kabupaten semakin bagus. Pamekasan hebat. Oke, terima kasih banyak Pak Badrul sudah berbagi bersama kita. Semoga Bapak sehat terus Pak ya. Amin, Ya. ya. Salam buat semua masyarakat di Pamekasan. Semoga Ya. keadaan bisa cepat kembali normal. Amin. Nah Pak, Amin. kan tadi sepedahan. Kita sepedahan malam hari ini bareng-bareng Pak. Boleh, Ya ke boleh. Pamekasan langsung. Boleh. Jauh. Jangan lupa semua untuk selalu menjaga kesehatan ya, gunakan masker, juga rajin cuci tangan, jaga jarak ya, hindari kerumunan ya, dan juga rajin olahraga supaya meningkatkan imun tubuh kita. Terima kasih sekali lagi Pak Badrul. Sehat-sehat selalu. Salam buat teman-teman di Pak Badrul. Pamekasan. Setelah ini kita akan bermain bersama seorang dukun Pak. Oh ya? Iya. Mas Dedi Dedi Dukun. Ya. Jangan kemana-mana, tapi Tonight Show.